Ini sih waktu arah sama nenek mama waktu naik mobil juga lewat sini sih. Itu terus ntar belok kanan. Ini viewnya cakep yang tuh. Emang gak bosen gini. Ini kalau misalkan santai kan, buat nongkrong sore-sore pagi-pagi, makan gorengan, ya kan, minum kopi nyeduh, liatin view kayak gini mah, wah, mantap, mantap jiwa. Aduh. Tapi jalannya bergelombang. Itu ada jalur gas alam, pipa gas bumi ya. Masjid. Ini kita masih lurus. Oh, kita lihat bawah ya, bukan laut atas. Kalau dulu kita lewat kiri, laut atas, sama nenek sama mama. Nah, ini lewat bawah. Nah, itu tuh yang ada gas uap. Ini kalau nggak salah di situ juga ada pemandian air panas tuh di bawah tuh. Ada pemandian air panas juga di bawah. Ini emang kehidupan warga sekitar Warlock sini nih, ini bertani nih. Bertani. Entah itu apa ini tanaman ini, ada kol, terus ada yang greenhouse tuh apa itu, melon biasanya. Nah tuh ada pembangkit ya. Wow. Asik ya guys. Wah, tidak bisa berkata-kata melihat ini. Wow. Oke. Kak, lihat itu Kak, gunung Kak, tuh uap gas Kak. Asya, lihat tuh gunung di depan Kak. Tuh bagus tuh Kak. Tuh lihat pemandangannya Kak. Tuh Kak, Kakak mau tinggal sini nggak? Kok enggak Kak, enak Kak, sini dingin. Dingin tuh Kak. Tuh ada daun-daun itu Kak. Enak. Tuh Kak, lihat Kak. Bau ya Kak. Bau pupuk kandang kali ya ini. Ini banyak penginapan di sini, banyak banget. Jadi nggak usah khawatir buat teman-teman yang mau kemari. Belok kanan kita, wilayah Seleri. Ini tak loring terus. Soalnya terlalu sayang tuh dilewatkan ini. Ini warok nih, bapak bertani lagi berkebun. Lagi perbaikan jalur gas nih. Ada pipa-pipa gasnya di insulation, dikasih insulation buat panasnya tidak terbuang ya. Oke, insulasi itu stainless kayaknya, bukan aluminium. Aduh jalannya jelek sini.
Tuh ada gas, uap gas. uh. Ini jalannya kurang bagus ya teman-teman ya. Tadi juga dapat info dari orang yang udah kemarin lewat sini, ya jalannya masih kurang bagus. Jadi ya semoga pemerintah setempat bisa memperbaiki lebih cepat supaya wisatanya lebih maju lagi, ya kan. Ini kalau jalannya bagus orang-orang pada pasti kesini dong, kayak di Jawa Barat juga, ya kan. Atau ya minimal jalannya bagus, enak dilewatin, jadi viral, ntar orang juga banyak berkunjung melewati, ya kan. Terus mampir ke warung-warung makan, ekonomi juga bergerak, ya nggak teman-teman. UMKM juga bergerak ekonominya, jadi ya dari kota ke desa juga bisa membelanjakan uangnya atau rezekinya di sini lah. Jadi roda ekonominya terus berputar, ya kan. Ya benar juga, salah satu strateginya Pak KDM memperbaiki jalan, ya kan. Katanya juga kalau jalan bagus pasti orang-orang pasti akan datang. Iya benar, jalan bagus orang pasti jalan, ya minimal touring kan, touring atau ya road trip ya kan, lewat situ capek mampir ke warung, mampir tempat makan, ekonomi berputar. Kalau kata Pak Purbaya tuh menggerakkan roda ekonomi dari bawah tuh. Apa sih, sotoy gue orang teknik bicarain ekonomi. Ya semoga lebih baik aja lah buat Indonesiaku. Hahaha. dolar udah turun nih, nggak 18.000 lagi nih, semoga turun terus, syukur-syukur bisa 12.000, ya kan. Amin. Wah mulai terik ini mataharinya. Oke kita lanjut dulu lah di depan ya. Panas ya. Buat teman-teman yang mau kesini mau mandi air panas juga ya, ada terus itu tuh ya, sejalan. LTP Dieng, pembangkit listrik tenaga itu apa ya Pak? Wap iya itu PLTU. Wap lupa wah ini baru pada dari arah Bawang, iya Bawang Kerakalan. Villa, banyak villa. Oke kita lanjut lagi. Anjak terus, bukan Cikarim nih. Kalau Cikarim udah lebih parah nih. Wah kalau ke Cikarim jangan deh, kita naik motor sama anak bahaya. Naik mobil juga mendingan yang 4x4, lebih aman lah. CVT sangat tidak disarankan. CVT bisa jadi ntar rantainya jebol. Ini juga CVT Simatic, tapi ya paling ini kalau misalkan jebol beltnya nggak semahal mobil lah, ya kan. Kalau CVT mobil jebol ya bisa beli motor baru lagi ntar. Waduh, ayo naik naik kak, kita ke puncak kak, lihat kak motornya ngeden kak. Kak nih kak, lihat kak, naik alhamdulillah. Aduh hati-hati, langsung jurang soalnya, hati-hati.
kiri langsung jurang, kiri langsung jurang. Wah, di dalam kak, itu kak, lihat kak, kiri kak, tinggi kak, sebelah kiri kak, kita di atas gunung kak. Waduh, nih kak. Kak, kak, lihat dulu kak, pause dulu kak, kocaknya pause dulu kak. Tuh kak, kita di atas bukit kak. Wow, tinggi kak. Lihat tuh kak. Iya kakak, jangan nonton terus dong, kocak nih. Tuh lihat tuh, stop dulu, matiin dulu kocaknya. Ya udah, matiin dulu. Tuh lihat tuh, kakak kan nggak pernah lihat, nggak pernah setiap hari kesini. Kalau nonton YouTube kan bisa setiap hari. Tuh kak, lihat kak. uh Wah, tinggi banget. Wah, tinggi banget nih, sayang kabut. Sayang kabut itu turun. Tuh foto situ tuh. Ini ngetes lampu sekalian nih. Kayak sini. Bentar. Kak, ini ketekan kak, lampu aja kak. Oh, nah, lampunya nyala tadi kak. Waduh, kabut semua. uh Wah, kabut. Apps gua kebalik. Harus ke sono. Salah ya? Iya kayak tadi kali ya. Oh, salah jalan deh. Ntar cari putar balik lah. Serem coy. Yan, cari tempat agak aman aja muter balik ya. Nih, soalnya apa namanya, keluar sinyalnya nggak ada. Oh, ini biasanya. Aduh,
Aduh. Wah, kabut semua. Tapi jalannya masih bisa nih. Aduh, aduh. Komstir bunyi nih, krok 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 krok. Oh, udah. Jalannya jelek sini. Oh, titik nol Kayangan. Oh iya bener, ini jalannya jelek ini. Kenapa Joy? Iya, enggak emang iya. Ini bener. Gue sering lihat YouTube sini. Tapi gue tadi nggak yakin aja. Bener gue sering lihat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Oke, pelan-pelan. Komstir bunyi-bunyi nih, komstir. Yo, semangat Pak. Jangan matiin mesin ya. Landing brake. Wah. Aduh. Kicau mania. Istirahat dulu nggak? Nggak, dia sampai bawah. Istirahat dulu aja, dinginin rem. Wah, rem gua ngelos coy. Rem gua ngelos, dinginin dulu. Dinginin. Hei Yan, hati-hati Yan. Hati-hati, dinginin dulu aja. Ngelos. Iya, dinginin sini dulu aja. Ini landai. Nah, sini sampai sini udah landai. Nanti sedikit lagi. Nanti di bawah udah ada ini Kak. Udah ada sinyal Kak di bawah Kak. Di sini masih belum ada.
pelan-pelan, pelan-pelan. Kakak jangan tidur dulu ya. Teman-teman yang lewat sini hati-hati kalau turunan ya, kalau nanjak siapkan tenaga motornya. Kalau yang mau turun siapkan remnya. Kak jangan miring kak. Masih jangan miring, lurus. Yang mau lewat sini siapkan remnya baik-baik, nggak usah dipaksain, nggak usah ngebut ya. Untuk rem depannya jangan dipencet terus, gantian aja sama rem belakang. Usahakan rem belakang terus dulu baru rem depan. Oke. Ini sampai pos Kerakalan dulu kak. Masya ada. Aduh dulu. Masya jangan bobo dulu. Nih lurus main terus. Ingin uhui. Wah ada mobil yang gak kuat nih. Ini pos satunya nih. Nah habis ini pos 1 nih. Masa Innova gak kuat ya? Ini biasanya suka di YouTube nih, pos ini nih, pos Kerakalan nih, habis belokan satu ini nih.
pohon. View-nya keren. Wah, akhirnya lewat Krakauan juga. Ini dia. Kita lihat aja dulu. Ada. Manjak. Darah segera ya. Tuh kakak bobo lagi nih, belum diikat lagi. Kak, geser kiri kak. Kak, tangannya depan kak. Si Nasya bobo lagi. Waduh, dangdutan motornya. Asya bangun, aduh susah banget sih kak. Aduh si Nasya miringnya tuh ke kanan, jadi susah. Tuh ke tengah itu lebih enak. Oke, kita lanjut lagi. Ya tadi habis berhenti kita diinginin rem lagi, soalnya remnya Om Rian ini ngeblong yang belakang. Sama tadi kita juga
rem yang depan ngeblong, udah ngempos, nggak bisa dipencet bisa tapi udah sampai habis nggak ngerem. Ya, jadi daripada kenapa-napa ya kan, dipaksain, ya mendingan kita stop. Ya ini pemandangannya emang cakep ya, pemandangannya cakep. Ini kita lewat jalur kampung nih, jalur motor nih, tadi pilihnya motor nih mapsnya, jadi ke kampung-kampung ini. Kak pinjam jarinya kak, gini kak, pencet yang ini kak. Nah, udah kak, makasih kak. Ini masuk kampung-kampung kita belusukan. Kita lanjut lagi ntar ya di depannya. Ini masih jalur kampung nih, salah jalan nih. Oke lah, yuk. Perjalanan estimasi ya ke Purwakarta sekitar 8 jam lagi. 8 jam itu berarti estimasi sampai sekarang jam 12, ya jam 20-an lah. Ya jam 20 atau jam 21 nanti kita sampai biasanya. Ya kan kita sama istirahat ya. Masih lewat jalan-jalan tepi sawah gini asik mau, nggak pernah bosan. Tapi nanti kalau udah sampai Pantura, aduh lurus doang tuh, lurus panjang panas. Berarti nanti sebelum masuk Pantura kita harus lepasin jaketnya si Nasya satu, jadi dia pakai jaket aja, nggak usah pakai rompi lagi karena cukup panas kayaknya kalau pakai double ya. Terus habis itu makan dulu si Nasya, harus dikenyangin biar dia bobo ntar di jalan. Mendingan dia bobo, jadinya apa namanya, kita nggak, tapi bobonya jangan gelayot ya. Kalau bobonya gelayot sama aja kita capek ngurusinnya lagi. Ya cukup menarik tadi lewat Kerakalan ya, pos Kerakalan ya, tanjakan Kerakalan ya. Kalau dari bawah menuju atas dari sana itu memang itu transmisi ya, transmisi drivernya juga panik atau tidak ya. Tapi kalau dari atas ke bawah itu rem ya. Menurut saya paling enak kalau mau ke mana namanya, ke Dieng ya lewat Wonosobo. Memang lebih muter, lebih apa namanya, lebih jauh treknya, tapi lebih aman, lebih landai, lebih friendly lah buat pemula ya. Kalau untuk yang mau nyobain yang agak-agak ekstrim ya, Kerakalan dulu deh baru Cikarim, jangan dibalik ya. Kalau Cikarim itu untuk nyoba performa kendaraan, oke tuh, misalkan kalian pakai 4x4 ya kan, pakai 4x4 terus ya pasti diesel sih ya. Terus mau nyobain atau mobil listrik, mau nyobain tenaganya ya kan, kuat apa enggak ya kan.
Kalau untuk mobil yang AT, untuk Matic AT ya, kemungkinan sih masih bisa. Bang, naik Jazz, berani nggak Karim? Hmm, kalau sendiri mungkin boleh, ya kan, mau coba. Tapi kalau untuk bareng-bareng sama keluarga, no. Untuk si Karim agak ekstrim, untuk sekeluarga ya. Kalau saya bilang sih saya nggak mau kalau untuk pakai Jazz. Ya Jazz G ke sana nggak mau, karena apa? Mobil saya udah tua, ya udah 10 tahun lebih, 13 tahun ya. Ya, kan dirawat, iya memang, tapi jangan dipaksain gitu juga, ya kan? Ntar gearbox AT-nya tahun jebol kan nggak tahu ya kan, rugi deh bener. Ya kalau masih kamu mending enggak lah, cari aman aja lah. Kita mau liburan ya, mau happy mau senang bukan mau nyusahin diri, bukan mau menyiksa diri, ya kan. Kalau si Karim lewat, si Karim taunya mesinnya jebol, namanya bukan happy, bukan healing, nambahin stres. Nambahin stres, cicilan masih banyak, terus ditambah itu rusak, ya kan. Mendingan gak usah. Kalau mau coba sendiri monggo aja, ya kan. Terus yang kedua ya kerakalan sih, kalau menurut saya bilang sih. Saya sih juga belum pernah sih lewat Cikarem, tapi kalau lihat-lihat dari video di YouTube, video-video di mana ya itu cukup ekstrim lah, ya kan. Apalagi kalau habis hujan jalan licin, terus ditambah jalannya juga jelek ya. Yang paling nggak enak tuh jalannya jelek, karena kita yang main gas itu cari jalan juga, kalau misalnya dihajar terus-terusan kan gabruk merusakin kendaraan juga ya, kaki terutama. Kalau lewat kerakalan ya tanjakannya cukup panjang ya, curam ya, panjang ya. Curamnya itu ya ada beberapa titik curam tadi, ya kan. Lanjut, jalannya juga sekarang jelek ya. Tadi ya, kalian bisa lihat lah. Nah, nanti tak tayangin, jalanannya jelek itu. Jadi kita harus ya sama kayak si Karim, ngatur speed, ngatur jalannya kan yang dilaluin. Terus yang paling enak yang ketiga kalau mau lewat sana mungkin ya yang aman-aman ya. Tadi Farkan aman, jalannya enak, mulus, gak terlalu mulus tapi enak lah, masih bisa lah, sosok lah. Tanjakannya kayak tikung-tikungan gitu, tapi nggak curam ya. Jalannya juga agak lebih lebar, dan ya kalau saya bilang sih masih ada dinikmatin lewat sana. View-nya bagus lewat Temanggung, Parakan tuh view-nya bagus ya kan. Terus view-nya udah bagus ya kan, nggak terlalu curam. Udah masuk situ juga udah mulai dingin ya gak? Terus satu dua lagi mana ya, lupa saya. Ada yang lewat mana gitu, ada dua lagi. Ini cuacanya udah nggak begitu dingin, udah udah panas ini. Udah beda kayak tadi masih sejuk, sekarang udah mau panas ini. Daerah mana ya? Aduh, minyak kendor lagi. Aduh, itunya kendor. Nanti kita perbaikin deh jalan. Ya, pokoknya paling aman Wonosobo. Ya, Banjarnegara Wonosobo, walaupun mutar tapi aman, enak lah buat pemula. Oke, kita lanjut lagi ntar di depan. Kalau ada yang menarik tak shoot lagi ya. Itu kayak Koperasi Merah Putih deh, lagi diperbaiki jalanannya.
Lagi perbaikin. Semoga jalanan semuanya ya, biar nggak bergelombang. Ngantuk weh. Apa? Oke, kita lanjut lagi. Udah masuk Pantura guys. Kita Pantures jadi ya. Ini di sini jalannya lurus aja. Tapi bergelombang juga nih, harus hati-hati nih. Harus hati-hati juga, banyak yang berlubang sini nih. Jadi ya harus tetap fokus. Ya. Kita lanjut lagi depan ya. Nih. Ya ini banyak truk di sini. Ini update jalanan Pantura nih. 15 Juni 2026. Masih begini. Belum banyak perubahan. Oke, kita lurus terus ya. Lanjut lagi ntar depannya. Oke, kita lanjut lagi. Tadi kita habis ngaras sebentar. Ngantuk banget coy. Panas banget ini Pantura. Oke, kita lanjut lagi nih. Ntar kayak Batang nih. Kayak Batang, perjalanan sampai Cikampek kayak kurang lebih 6 jam lagi nih. Oke lah, kita lanjut teman-teman. Di depan Ponjati nih. Ya kalau di sini apa ya, mau dilihat pemandangannya. Pemandangannya jalan lurus, jalan bergelombang, truk. Ya begitulah Pantura. Ini update-nya nih. 16 Juni ini lagi ada perbaikan. Ini sebelah sana udah diperbaikin tuh, udah beton. Sekarang lagi perbaikan nih, lagi dibuat pakai beton juga. Masih pengerjaannya. Ini sebelah sana udah beton. Lawan arahnya ini lagi siapin buat beton juga nih. Soalnya ini aspal kayak gini pasti ntar hancur-hancur lagi kalau nggak di beton dulu. Ya semoga cepat kelar lah. Semoga cepat kelar. Oke, kita lanjut lagi. Selamat datang di kota Batang. Kita udah sama masuk Batang nih. Batang. Ini kondisi bensin gimana ya? Belum cek juga nih. Tapi harusnya masih aman sih. Irit soalnya ini. Kalau lagi pakai turbo. Kita Pantura rest nih. Aduh. Jalan agak bergelombang. Ya ini masih didominasi sama warlock ya. Aduh. Tangga. Ini alun-alunnya nih. Selamat datang di kota Batang. Baru pertama kali lewat juga sini. Aduh, ini udah serangga masuk nih. Ada serangga tuh.
Oke, ada serangga tadi masuk suwe. Di kota Batang ini aspalnya masih baru ini. Aspalnya masih baru nih, masih bawa aspal banget ini. Ya, tapi cuma sedikit. Sayang banget. Aduh, aduh, aduh. Aduh. Oke, kita lanjut lagi. Tadi habis istirahat di Indomaret Point. Ini kita udah sampai Tegal, Jalan Raya Tegal. Ya, tapi belum sampai Tegal kotanya. Estimasi perjalanan masih sekitar 5 jaman lagi. Aduh, duh, bergelombang nih. 5 jam lagi sampai Purwakarta. Ya kurang lebih ya 200-an kilo lah. Berapa ya, bentar, 200 kilo ya. Ya, ini Tegal ini yang enak, makanan sate kambingnya, Balibu ya, cempe lemu ya. Lupa namanya, tapi belum sempat makan. Dulu lewat sini masih subuh. Masih jam 6, jam 7-an, belum pada buka penjualan satenya. Sekarang kesini lagi lewat, tapi kayaknya kita nggak usah mampir lah, karena kita nggak mau kemalaman sampai Purwakartanya. Ya 5 jam lagi, estimasi sekitar jam 9-an lah sampai Purwakarta. Lumayan lama ya, tapi nggak apa-apa, kita nikmatin aja setiap kilometernya. Asik. Ini kita jalan ke barat. Di depan kita ada matahari sunset. Mentereng. Mentereng. Panas banget tadi dari Dieng turun ke Kerakalan posisi bawah udah beda banget suhunya, udah panas. Beda banget sama Temanggung, Parakan yang adem-adem semua. Turun ke bawah mulai panas. Ini si kakak nggak kuat kepanasan, pakai rompi dan jaket. Akhirnya jaketnya dibuka aja, dia pakai rompi. Kebetulan dia juga pakai lengan panjang. Ini sebenarnya saya juga pakai lengan panjang ini, tapi ya nggak punya rompi atau vest kayak si kakak, jadinya tetap pakai jaket aja lah. Ya gerah nggak gerah. Nggak bisa dipungkiri gerah, tapi ya makanya kita jalan terus aja biar dapat angin sepoi-sepoi kan, angin panas juga, ini udara panas juga. Oke teman-teman, tetap hati-hati kalau lewat Pantura ya. Tuh truknya besar-besar, mobilnya besar-besar, terus apa namanya, kendaraannya juga rame nih. Wah, ada plat G, warlock. Wah, ada plat T juga depan. Plat T juga tuh depan. Orang Karawang kah? Subang kah? Atau Purwakarta? Plat belakangnya apa ya? Nggak kelihatan lagi. Udah ngacir deh. Ini laut Pantura ini banyak lampu merah ya ini. Nggak ada mana ini nih, terhambat jadinya. Oke lah, kita lanjut lagi depan ntar ya. Oh, bukan berenang, nangkep ikan. salah. Ini apa ini? Daerah mana nih? Air payau ya. Banyak ini. Kawasan industri kali. Harapan sama Tegal.
Oke, kita lanjut lagi. Kita lewat Tegal nih, lewat TPA apa tadi, lupa. Ini banyak hutan bakaunya ini. Ini daerah mana nih Tegalnya? Oke, kita susul dulu lah kapal kontainer ini. Ini asik nih. Oh, ada. Oke, oke. Coba nih, pakai bakau nih, bakau di Tegal. Di samping tambak-tambak gini baunya kurang enak ya, bau anjir. Kadang bau anjir, kadang bau terasi, kadang bau, ya bau air laut ya kan. Itu tambak-tambak bakau. Jadi anginnya itu campur bau-bau anjir lah. Jadi ya kurang enak aja sih dihirup. Kalau di Alas Malang tuh kan bau durian enak. Oke, kita selesai. Lanjut lagi depan ya kan. Terus strateginya kita ubah dari yang berangkat kemarin. Pokoknya si kakak ini tetap harus makan setiap kita berhenti atau rest, diisi perutnya ya. Kemarin itu emang jedanya terlalu lama, 5 jaman dia nahan. Terus kita sebelumnya hanya rest, terus dia makan es krim doang, kayaknya salah ya kan. Mual dia untuk kocok-kocok untuk jackpot. Ini pokoknya setiap ngeras dia harus makan apapun yang dia suka. Jadi kita makan nasi goreng, dia makan ya berapa suap. Terus makan bekal pizzanya. Kemarin sengaja saya beliin dulu pizzanya karena apapun yang dia pengen, dia mau untuk makan di perjalanan ini, dia harus makan pokoknya. Nggak mau pusing, saya takutnya malah sakit ntar. Yang penting perutnya keisi, minumnya juga banyak. Lanjut ntar ya, lanjutin yang tadi. Jadi pokoknya si kakak tuh harus makan setiap kita ngeras ya. Kemarin saya bekalin pizza ya, dia mau pizza. Pokoknya kemarin ditanya mau makan apa, nanti di jalan mau nasi goreng ini atau apa, mau pizza makan nggak ya. Oke. Nah dia kalau udah komit itu makan pizza ya dia makan. Pokoknya setiap berhenti makan 1 slice dulu aja. Nah kalau misalkan kita berhentinya agak lama, minimal makan 2 slice ya kan. Jadi kita bawa berapa slice ya, 5 apa 6 ya. Itu emang buat kita aja. Kalau saya mah bisa makan apa aja lah, bisa makan apa aja lah. Nah, terus si adek semalam juga makan pizza. Jadi kemarin kita beli 2 pan, kita makan di hotel di kamar. 1 pan, 1 lagi memang buat si kakak bekal ya kan. Kalau adek mah dia cenderung lebih enak dia di kereta ya, karena dia bisa makan apa aja di kereta dan nggak capek ya. Kalau nggak harus berhenti dulu. Kalau kita di sini di motor beda, perjalanannya jauh ya kan, terus kena angin ya kan. Kalau mau makan harus berhenti dulu ya kan. Jadi intinya perutnya harus keisi ya, perutnya harus keisi ya, nggak isi angin, nggak masuk angin jadinya. Lanjut lagi, udah sampai Brebes ya, 4 jam
4 jaman lah kita sisanya perjalanan. Asal motong aja mobil beliau. Aduh. Oke lah, lampu nyala nih, pencet nih. Nah, oke lanjut lagi, kita udah sampai Losari nih. Tadi ada Polsek Losari. Ya bener kan? Harusnya iya. Ini jam 17.23 nih, setengah 6. Ini mau ke arah Cirebon. Padat di sini. Luar jam pabrik. Aduh. Maghrib nih teman-teman. Ini benar-benar berasa panturesnya nih. Gila. Kita ada main nyolong-nyolong aja nih, muter balik nih si truk-truk nih, kampret. Enggak truk, nggak mobil pribadi, mau belok-belok main motong aja. Gila dah, gawat lah. Harus terfokus nih di sini. Lagi mobil gede-gedean. Mobil belakang pada dangdut terus. Kita juga ikutan dim sebenarnya. Ini padat nih kanan kiri nih. Kita lanjut lagi ya teman-teman ya. Tetap harus terfokus nih sore nih. Karena ini pengalaman pertama nih kalau sini nih. Fokus jalan, fokus lalu lintas, fokus semuanya nih. Si kakak juga masih nonton nih. Kakak anteng aja ya. Nah, pokoknya serahin mas saya semua. Oke, kita lanjut lagi teman-teman ya. Ya teman-teman, kita lanjut lagi ya. Ini masuk ke kota Cirebon. Tadi ada sedikit insiden lagi. Aduh, Masya bikin panik ayah. Ya namanya juga bawa anak-anak lah, ada aja dramanya ya. Si kakak tadi ayahnya lagi kebelet kencing, kebelet ke toilet ya kan. Si Om Rian ditungguin gak datang-datang, jadi si kakak ayah tinggalin sendirian di motor. Tapi ayah lupa nurunin dia, terus masih pakai standar samping. Terus tadi disuruh cari pakai HT, panggil Om Rian. Dia malah mau ikutan turun. Nah, pas sudah mau turun malah sekaligus motornya ambruk, dia ketiban. Tapi untungnya nggak ada yang serius, nggak ada yang luka-luka parah, cuman kaget aja soalnya ketahan sama sidebox. Ya sideboxnya jadi lecet-lecet lah, nggak apa-apa lah, yang penting anaknya nggak apa-apa. Ya ini tuh rem kiri jadi agak sedikit bengkok nih. Ya nggak apa-apa, ntar kita benerin udah sampai Purwakarta ya. Ya yang penting anaknya aman-aman aja lah, cedera serius. Kaget dia, nangis tadi. Tadi pas dia jatuh ada 4 orang apa 5 orang bapak-bapak yang nolongin. Terus ada satu bapak-bapak mau nolongin malah kepleset juga jatuh. Mungkin saking paniknya kali ya, saking paniknya kenapa-napa. Pas banget ayahnya lagi mau keluar
pintu Alfamart tadi. Uh, kakak ada aja nih. Oke guys, kita lanjut lagi perjalanan. Kurang lebih ya 3,5 jam lagi ya sampai rumah. Oke. Ini kita mau ke arah ini dari Cilu. Kita udah sampai Kedaung. Polsek Kedaung. Ini kondisinya padat ini. Kotanya padat ini. Besok libur malam 1 Suro nih, tahun baru Islam. Biasanya ada pawai obor ini. Nggak tahu di daerah-daerah sini ada pawai obor nggak ya? Kalau di Purwakarta masih ada sebagian tempatnya masih ada pawai obor. Lagi di kampung-kampungnya ya. Oke, ini kita belok kanan ke arah Jakarta, lurus arah Bandung Majalengka. Padat, padat. Padat. Oh, tebu ya? Tebu apa pakan sapi nih? Pakan sapi kayaknya. Ini ITB yang baru ya? Institut Teknologi Bandung. Ini untuk S3 kali ya, pas 2, nggak tahu. Baru tahu ada di sini. Jadi pengen sekolah lagi. Dan nantilah. Oke, kita lanjut lagi depan. Estimasi 2 jam 50 menit lagi sampai ke rumah. Ini udah sampai di Margasari, Jalan Margasari. Lurus Indramayu, DKI Jakarta. Kita ke Indramayu ya, arah Indramayu. Oke, kita lanjut ya guys. Atau nih ciri khasnya tukang sapu. Tukang sapu Harry Potter. banyak yang bawa ini apa namanya, tongkat sapu buat terbang. enggak itu biasanya pada mereka mengharapkan sesuatu dari pengguna jalan ya, dilempar duit nanti dia ngambil duitnya pakai sapu lidinya ya. Kalau pas lebaran makin banyak kayak gitu tuh, dia malah bikin macet biasanya, malah bikin kagok juga yang pengguna jalan ya. Yang penting safety, keep safety aja lah. Oke guys, kita lanjutkan dulu. Aduh, kaget. Aduh, ada pawai ini. Aduh, ada pawai malam 1 Suro. Aduh, pegel. Aduh, ada pawai. Oh, ada karnaval juga nih. Tahun baru Islam besok ya teman-teman ya.
Waduh, bikin macet ini. Tok, 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 tok. Akhirnya lihat pawai juga. Akhirnya lihat pawai juga. Oke, kita lanjut lagi ya. Ini udah semakin dekat ini. Ya, kurang lebih sejaman lagi kita sampai. Oke, akhirnya sampai di Jomin juga nih. Ya, akhirnya sampai di Jomin. Ya, cukup melelahkan juga lah. Sekarang jam berapa nih? Jam 21.53. Ini namanya Simpang Jomin. Macet ini Simpang Jomin nih. Banyak truk-truk. Aduh, ini padat banget sih. Padat banget, padat. Simpang Jomin. Ini kalau zaman dulu belum ada Cipali nih, wah, isi setiap lebaran mandek. Setiap lebaran mandek. Jadi orang-orang pada keluar tol Cikampek di Cikopo itu, habis itu lari ke arah Pantura lewat sini. Kalau udah naik mobil ya, naik motor mah biasa dari arah lari ke arah. Ya bentroknya ke di situ tadi. Oke, kita lanjut lagi nih. Ini udah mau sampai. Ya, nanti kita closing di depan aja ya. Oke teman-teman, kita udah sampai Sadang nih. Wah, jam berapa sekarang? Ya jam 22.08. Oh, buka jam tuh dari pukul 15 sampai sekitar nambah 5 jam, ya 17 jam lah tadi. Ya, terima kasih teman-teman udah nonton, ngikutin kita touring, berpetualang dari awal berangkat, ya kan? Kita laut selatan, terus hari kedua kita di sana, ya cuma keliling-keliling. Tom Rian juga udah lelah. Sekarang apa namanya, kita mau istirahat, nanti sampai rumah langsung pencet. Terus hari ketiga kita ke Borobudur, terus hari keempat kita pulang. Ini kita lewat utara ya, mampir dulu tadi di Dieng. Itu rekapannya ya, hari touring kita bersama Nasya dan Om Rian ya. Nanti kita bandingkan biayanya untuk perginya, mana sih yang lebih murah antara motor atau naik kereta. Secara tiket aja udah kelihatan ya, kereta tuh berapa ya. Ya tapi kalau misalkan di kereta juga di motor juga banyak jajan ya. Ya lumayan habis ya. Oke, makasih teman-teman. Jangan lupa subscribe, like, dan share ke teman-teman. Bantu channel kita ya, supaya makin semangat nih bikin videonya nih, ya nggak?
Nah Asia ntar mau liburan lagi nih, ntar kemana nih ya kan. Ya semoga kita terus ada rezeki lah, amin amin ya robbal alamin, dan teman-teman juga ya. Oke, cukup sekian dulu teman-teman. Kita closing di sini aja. Sampai jumpa di trip-trip berikutnya ya. Sampai jumpa di kulineran berikutnya. Sampai jumpa di dimanapun. Oke, cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.